Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mitasari, NIM 19113001, Prodi Akuntansi A1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang transaksi ijarah dan transaksi ijarah muntahiyah bitamlik. Transaksi ijarah merupakan transaksi sewa menyewa yang diperoleh oleh syariah. Rukun transaksi ijarah. Yang pertama itu transaktor atau pihak yang bertransaksi. Transaktor terdiri atas penyewa atau nasabah dan pemberi sewa itu yaitu bank syariah. Adapun kaitan antara perjanjian sewa kepada bank syariah sebagai pemberi sewa, yaitu yang pertama itu menyediakan aset yang disewakan, yang kedua itu menanggung biaya pemeliharaan aset, yang ketiga menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Nah, adapun kewajiban nasabah sebagai penyewa, yang pertama itu membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewakan serta menggunakan sesuai kontrak. Yang kedua itu menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak material. Yang ketiga, jika aset yang disewakan rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Objek ijarah. Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Nah, adapun ketentuan objek ijarah. Yang pertama itu, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Yang kedua itu, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, fasilitasnya mubah atau dibolehkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Yang ketujuh, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Yang kedelapan, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Selanjutnya itu ijab dan kabul. Dalam akad ijab dan kabul yaitu pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawarannya dari pemilik aset dan penerimanya itu penerima yang dinyatakan oleh penyewa. Transaksi ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa atau muajir kepada penyewa atau mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Rukun transaksi IMBT. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Alur transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama itu negosiasi dan akad ijarah. Nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah. Bagi nasabah yang dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan
kontrak ijarah atau IMBT. Yang kedua itu membeli barang jasa pada pemasok. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh kepada nasabah. Bank dapat mewakili kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewakan nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh bank syariah. Yang ketiga itu menggunakan objek ijarah. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Selama penggunaan objek sewa, nasabah menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan sesuai kesepakatan. Keempat, membayar sewa. Nasabah penyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa. Yang kelima itu mengalihkan hak milik barang ijazah pada akhir masa sewa atau terkhusus oleh IMBT. Pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa. Itulah tadi penjelasan materi tentang transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tabligh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.